Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Maratul Husna dengan nomor NIM 1262042021112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menggunakan aplikasi Maple di bab eh, apa itu operator operator aritmatika dasar atau operator dasar aritmatika. Seperti biasa, kita buka aplikasi Maple dulu. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terbuka worksheet seperti ini ya. Kita buka new worksheet. Nah, sudah seperti ini. Operasi dasar aritmatika itu adalah operasi, di sini sudah ada di expression, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Dan ada satu lagi operasi mut atau sisa. Jadi pada operasi Maple, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian akan dikerjakan semestinya seperti kita menghitung secara manual. Jadi dia akan mengerjakan dari kiri terlebih dahulu. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh, misalkan 3 ditambah 4 kali itu bisa pakai simbol bintang. Nah, nanti otomatis ini akan mengganti menjadi titik. Dikali negatif 2, saya kurung biar tidak bingung. Lalu dikurangi 4 dibagi 2. Nah, bagi seperti ini. Nah, ini kan ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan di sini, dan ada pembagian. Coba kita enter. Hasilnya negatif 7. Dari mana dapat negatif 7? Jadi dalam aplikasi Maple itu seperti kita menghitung operasi campuran biasa, kita harus mendahulukan perkalian dan pembagian dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini 4 dikali negatif 2 ini didahulukan, lalu 4 dibagi 2 juga didahulukan. Coba kita hitung sama. 4 dikali negatif 2 ini kan hasilnya negatif 8. 4 bagi 2 kan 2. Jadi nanti bentuknya menjadi 3 ditambah negatif 8 lalu dikurangi 2. Nah, coba kita enter. Nah, sama hasilnya kan. Jadi dalam Maple itu otomatis ya, dia mendahulukan operasi yang perkalian dan pembagian dulu daripada operasi yang penjumlahan. Seperti itu. Nah, di sisi lain, tingkat prioritasnya operasi bilangan itu pada suatu operator dapat dinaikkan. Misalnya, operator penjumlahan dapat diubah untuk lebih diprioritaskan daripada perkalian. Nah, gimana caranya? Untuk meningkatkan tingkat presidensi suatu operator dapat dilakukan dengan menambah tanda kurung. Misal ya, langsung ke contoh soal. 3 ditambah 4. Nah, ini kita kurung. Penjumlahan di awal kan kita kurung, baru dikali dengan dalam kurung lagi negatif 2 dikurangi 4. Negatif 2 dikurung dulu ya. Dikurangi 4, tutup kurung. Lalu dibagi 2 gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, negatif 21. Jadi kalau kita kerjakan dari depan, kurungnya didahulukan seperti operasi kita matematika pada biasanya.
kalau tanpa kurung, jadi operasi kali dan bagi itu didahulukan, tetapi kalau dalam operasi penjumlahan dan pengurangan itu terdapat kurung, walau di belakangnya terdapat perkalian pembagian, dia harus didahulukan. 3 tambah 4 adalah 7, kita coba. Dikali negatif 2 dikurangi 4 berarti negatif 6 ya. Negatif 6 tutup kurung lalu dibagi 2. 7 dikali negatif 6, 7 dikali 6 kan negatif 42. Negatif 42 dibagi 2, 21. Coba kita cek jawabannya di Maple. Nah, sama kan 21. Baik, kalau tadi kita sudah belajar mengenai operator dasar aritmatika, selanjutnya kita belajar mengenai assignment. Apa itu assignment? Proses assignment merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipanggil kembali. Nilai yang diasik pada suatu variabel dapat berubah berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Nah, cara penulisan assignment sendiri adalah variabel titik 2 sama dengan nilai. Agar lebih paham, kita akan langsung ke contoh soalnya. Misal variabelnya A, lalu titik 2 sama dengan 5 gitu ya. Lalu B sama titik 2 sama dengan negatif 34. Lalu C titik 2 sama dengan 2, misal 2 kali A tambah B. Berarti apa artinya C? Jadi variabel A kan 5, variabel B negatif 34. Nah, nilai C ini adalah 2 dikali variabel A ditambah B. Jadi variabel A ini 2 dikali negatif 34 ditambah 2 dikali 5 ditambah negatif 34. Coba kita cari jawabannya. Nah, C sama dengan negatif 24. Negatif 24 adalah hasil dari 2 kali A, jadi 2 kali 5, 10. 10 tambah negatif 34, jadi negatif 24. Itulah assignment. Lalu, saya kasih contoh lain, semisal hurufnya ganti ya, variabelnya X gitu. X dulu aja, X. Sama titik 2, sama dengan 10, misal 10. Lalu Y, titik 2 sama dengan 90. Lalu Z, titik 2 sama dengan misal 3 kali X kurangi Y. Z sama dengan negatif 60. Coba kita cek bersama. 3 dikali X berarti 3 dikali 10 sama dengan 30. Dikurangi Y. Y-nya 90. 30 kurangi 90. Benar ya, 60. Jadi begitu cara mainnya menggunakan variabel. Lalu coba saya kasih contoh yang bentuknya berbeda. Jangan X ya, apa ya? M gitu ya. O aja, O. Sama dengan negatif, kita naikkan angkanya. 2. P titik 2 sama dengan berapa? 2 O gitu. 2 O. Nah, jadi P-nya otomatis negatif 244. Lalu I titik 2 sama dengan 2 kali O ditambah 3 kali P.
Nah, negatif 976. Oke, di sini ada 1, 2, 3 contoh. Oke, lanjut contoh selanjutnya. Ini saya ganti file ke untitled 4, tadi untitled 3. Contoh selanjutnya, misal variabelnya kembali ke A lagi. A.2 sama dengan negatif 20 kali 6. Nah, lalu B sama dengan, titik 2 dulu ya. Titik 2 sama dengan 20 tambah A. Nah, muncul negatif 100. Lalu C. C.2 sama dengan A dikali B ditambah 2A semisal. Enter. Itu juga 11.760. Coba kita lanjut ke D. Tadi kan hanya 3 variabel, sekarang coba kita lanjut 4 variabel. A ditambah B ditambah C. Nah, 11.540. Coba contoh lain. X lagi ya. X.2 sama dengan negatif 4. Kalau Y.2 sama dengan 7. Kalau Z.2 sama dengan 40, negatif 40. Lalu yang kita cari adalah misal angkanya M. Dan X kali Y dibagi, dari tadi belum pembagian ya, bagi Z. Berapa hasilnya? 7/10. Gitu kalau operasi pembagian. X kali Y negatif 4 kali 7 sama dengan negatif 28 per negatif 40, negatif bagi negatif positif, jadinya 7/10 kalau sudah disederhanakan. Coba satu contoh lagi. A dengan 100. B 90. C.2 sama dengan 2 kali A bagi B. Nah, 4. Kita telusuri 2 kali A, 2 kali 100 sama dengan 200, dibagi 50 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian video pembahasan operator aritmatika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.